Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Saya Muhammad Nofri Zainuddin, peserta pelatihan dasar CPNS angkatan 10 dengan nomor daftar hadir 23. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang saya dapatkan setelah mengikuti pembelajaran materi tentang etika publik di pelatihan dasar ini. Materi etika publik yang saya ikuti disampaikan oleh Pak Muhammad Abdirrahman. Metode pembelajarannya sangat efektif. Dari Pak Abdirrahman juga memberikan kami waktu untuk berdiskusi tanya jawab. Kita tahu bagian ketiga dalam pelajaran ketika mengikuti pelatihan dasar atau latsar CPNS ialah pemahaman tentang etika publik. Sebagaimana telah kita kenal, ada 5 dasar yang perlu diketahui oleh CPNS yang disingkat menjadi aneka. E-nya itu ialah etika publik. Etika publik ini menjadi bagian penting bagi pegawai karena sering menjadi sorotan publik. Disinilah pentingnya pegawai mengenal etika ini. Kita mungkin sering dengar pegawai yang masuk berita dan viral karena dinilai melanggar etika publik sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, etika seringkali dipahami sebagai perilaku yang sesuai dengan keyakinan universal tentang baik dan buruk. Terlepas dari beragamnya definisi etika oleh para ahli, namun yang menjadi pembahasan di sini ialah etika publik ASN, yakni tingkah laku yang berdasarkan norma-norma yang berlaku bagi ASN. Oleh sebab itu, rujukan etika publik ini mengacu pada kode etik dan kode perilaku ASN sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Berikut adalah kode etik dan kode perilaku ASN, yakni yang pertama yaitu kita harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Kemudian kita juga harus melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Lalu kita juga harus melayani stakeholder dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Kemudian kita juga harus melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentunya. Lalu ada lagi kita juga harus melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh itu tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Kemudian kita juga harus menjaga kerahasiaan yang menyangkut tentang kebijakan negara. Lalu kita juga boleh menggunakan kekayaan dan barang milik negara, namun harus secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian kita juga harus menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas kita sebagai ASN. Lalu ada lagi memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Lalu kita tidak boleh juga menyalahgunakan informasi intern, terus tugas, status, kekuasaan, dan jabatan kita untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Lalu ada juga memegang teguh nilai dasar ASN dan kita harus selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Kemudian yang terakhir, kita harus melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN tersebut. Nah, di samping kode etik tersebut, ada juga nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN. Mungkin waktu tidak memungkinkan untuk menjelaskan satu persatu, tapi saya rasa bisa dilihat dalam Undang-Undang ASN tersebut butir-butir dari nilai dasar etika publik itu. Baik, sekian pemaparan saya terkait materi etika publik ini. Apabila ada kesalahan atau kurang lengkap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.